Nurse, ini hasil pengkajian yang kemarin kita dapatkan ya Nurse, bahwa ini di sini ada tuannya itu merokok ya, namun beliau mengatakan bahwa rokoknya itu hanya 2-3 batang ya untuk menghilangkan rasa capek. Baik, nah dari hasil pengkajian tadi yang telah kita dapatkan kemarin sempat berkunjung ke keluarga tersebut, dapat disimpulkan ya Nurse bahwa diagnosa prioritas yang kita ambil nanti yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Lalu bagaimana jika intervensinya nanti kita ambil promosi perilaku upaya kesehatan dengan tujuan perilaku dari tuan T yaitu kebiasaan merokok itu dapat membaik Nurse. Ya Nurse, saya setuju sih untuk kunjungan kali ini. Mungkin tujuan utama khususnya kita kembali berkunjung ke keluarga tersebut yaitu untuk melakukan edukasi tentang bahaya dari merokok itu sendiri, terus juga kita bisa memberikan alternatif pengganti rokok ataupun strategi yang bisa tuan T terapkan nantinya agar bisa terbiasa tanpa merokok. Terus juga kita perlu memotivasi dari tuan T untuk menghentikan kebiasaan merokok tersebut, dan tak lupa untuk memotivasi juga kepada nyonya ya, khususnya istrinya, untuk selalu memberikan dukungan kepada tuan T. Baik Nurse, mari kita persiapkan ya Nurse untuk kunjungan nantinya, dan juga terus jangan lupa untuk menghubungi keluarga bahwa kita akan berkunjung. Baik Nurse. Okay. Selamat pagi Bu, mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Gimana kabarnya Ibu sekarang? Alhamdulillah Ibu baik, Bapak juga baik. Oh iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya perawatnya, perawat yang kemarin sempat melakukan kunjungan ke rumah Ibu dan Bapak. Nah rencananya hari ini saya dan rekan saya ingin melakukan kunjungan kembali ya Bapak dan juga Ibu. Nah kira-kira dari Bapak dan Ibu bersedia kapan ya? Oh iya Mbak, bentar ya Mbak, saya tanyakan ke Bapak dulu. Oh ya Bu. Halo Mbak. Oke Bapak, bisa. Nanti mungkin bisa datang jam 7:30 malam ya Mbak. Oh iya Bu, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Trina, Mbak Trina. Silakan masuk ya. Bu. Oh iya Bu, Bapaknya ada? Ada Mbak, lagi dari Bandung, senang nih Mbak. Iya Bu. Mbak, Baik Bapak Ibu, kita sudah lengkap ya. Baik, untuk itu bisa kita mulai Pak Bu. Jadi gini nih Pak Ibu, sebelumnya kan sudah dilakukan wawancara nih, tanya-tanya kepada Ibu dan Bapak. Nah kami mendapatkan informasi dari hasil pengajian kemarin nih, bahwa alhamdulillah di keluarga Bapak dan Ibu ini sudah baik, namun tetap perlu untuk ditingkatkan. Sebelum dimulai kami ingin memastikan ketersediaan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan diskusi kita pada kali ini. Untuk waktunya sendiri sekitar 45 menit. Bagaimana Pak Bu? Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya Mbak, kami bersedia. iya Mbak, bersedia. Baik Pak, Ibu, langsung saja nih kita mulai. Dari hasil pengkajian kemarin, kami menemukan data bahwa Bapak ini masih mengonsumsi rokok nih Pak Bu, sebagai cara untuk mengurangi rasa capeknya, karena Bapak kan masih bekerja nih Pak Ibu. Iya Mbak, tapi saya jarang kok, cuma kalau lagi capek aja sih Mbak. Oh gitu ya Pak, jadi Bapak itu beranggapan bahwa dengan Bapak merokok walaupun jumlahnya itu sedikit, Bapak menganggap bahwa rokoknya itu dapat membantu mengurangi rasa lelahnya Bapak nih. Iya Mbak. Oh, jadi kalau menurut Bapak merokok itu aslinya berbahaya atau enggak sih Pak? Berbahaya Mbak, kalau rokoknya banyak. Iya Mbak, kan rokoknya juga nggak banyak, terus kan sudah dibarengin olahraga, makanya juga udah dijaga. Jadi gini Pak, nah dari beberapa sumber yang telah kami baca, memang ya Pak kalau rokok itu berbahaya, karena kan mengingat kalau rokoknya itu terkandung banyak zat-zat berbahaya yang dapat merusak di dalam organ Bapak. Karena kan rokok itu ada zat yang namanya, yang pertama itu ada nikotin, tar, dan juga karbon monoksida. Nah untuk yang pertama itu nikotin. Nah nikotin ini yang membuat Bapak merasa kecanduan. Terus yang kedua ada tar. Nah tar ini menempel di paru-paru. Serta yang terakhir itu karbon monoksida. Nah pada karbon monoksida ini membuat darah Bapak kekurangan oksigen. Jadi jika dari Bapak terus-terusan untuk mengkonsumsi rokok, zat-zat yang berbahaya tadi itu dapat bereaksi dengan cepat masuk ke dalam tubuh Bapak, dan dampaknya itu dapat menyebar ke organ-organ di dalam tubuh Bapak. Untuk lebih jelasnya ini saya ada video Pak, mungkin bisa menjadi gambaran Bapak bagaimana tuh rokok itu dapat bereaksi di dalam tubuh Bapak. Nah ini Pak, jika Bapak merokok ya Pak ya, nanti zat-zat yang terkandung dalam rokok itu akan terhirup Pak, terhirup, nanti ini zat-zatnya akan datang ke paru-paru Pak. Ini gambarannya ya Pak ya, nanti zat-zatnya itu akan menempel di paru-paru. Nah ini akan mengakibatkan Pak, memicu adanya sel kanker di paru-paru Bapak. Nah kemudian juga dapat menyumbat pembuluh darah Pak.
Nah ini ya Pak, dapat pembuluh darahnya akan tersumbat. Terus selanjutnya akan memicu kerja jantung Bapak itu akan semakin cepat Pak, sehingga nanti akan memicu namanya penyakit jantung dan juga stroke Pak. Nah selain itu Pak, saya punya gambarnya antara paru-paru perokok dan bukan perokok Pak. Ini Pak Bapak lihat sendiri ya Pak ya. Ini gambar paru-paru yang tidak perokok Pak. Dilihat dari warnanya sendiri gimana Pak menurut Bapak? Bersih ya Pak ya? Bersih, bagus, karena belum terkena zat-zat yang berada dalam rokok Pak. Dibandingkan yang di sebelah sini, ini paru-parunya orang perokok. Dilihat dari warnanya sendiri Pak. Menurut Bapak gimana Pak warnanya? Waduh Mbak, ngeri banget Mbak. Iya, yang di sini kan warnanya seger ya Pak, fresh ya Pak ya. Yang di sini sudah kayak gelap, terus keriput juga Pak ini Pak. Ngeri ya Pak ya? Ngeri banget Mbak. Iya. Nah dari paru-paru yang perokok itu kan dilihat tadi kan agak warnanya gelap banget ya Pak ya, karena itu kan tadi kan mengandung tar. Nah dari perokok yang saking banyaknya tarnya itu dapat menyebabkan penyakit, misalkan penyakit paru-paru berat, terus juga ada bronkitis, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Asap yang masuk ke dalam tubuh Bapak itu bisa dapat membuat pembuluh darahnya itu menyempit. Nah dari pembuluh darahnya yang tidak lancar, alirannya tidak lancar itu dapat membuat misalkan di bagian tangan dan juga kaki Bapak itu bisa merasa kesemutan, terus Bapak bisa mengalami sakit kepala, dan juga kalau misalkan Bapak ada luka di bagian tertentu mungkin bisa susah untuk disembuhkan Pak. Banyak yang nggak sadar Pak kalau pengaruh rokok itu tuh bisa ke seluruh tubuh, bukan hanya ke paru dan jantung doang. Bahkan juga dapat dilihat secara fisiknya Pak, dari luarnya ya Pak ya. Rokok itu bisa menyebabkan gigi Bapak itu tuh cepat rusak Pak. Juga kalau dilihat secara langsung itu Pak, bibir Bapak juga bisa menjadi gelap. Bahkan merokok juga dapat memicu secara kognitif Pak. Kognitif itu tuh pikiran Bapak ya Pak ya. Bapak itu bisa menjadi cepat lupa gitu. Yang paling penting itu rokok itu bukan hanya beresiko bagi diri Bapak sendiri, melainkan juga beresiko bagi orang terdekat Bapak. Contohnya ini adalah ibu, karena kan emang Bapak dan ibu tinggal serumah ya Pak. Mungkin ibu lebih sering untuk menghirup asap rokoknya. Nah itu beresiko bagi diri ibu Pak. Mengapa beresiko? Karena dari asap rokok sendiri yang ibu sering hirup itu akan memicu penyakit Pak. Contoh kecilnya aja radang tenggorokan, terus juga secara besarnya itu ada asma. Wah, berarti saya harus belajar serius ya Mbak. Soalnya saya nggak menyakitin ibu. Bapak, untuk sekarang apakah dari Bapaknya apakah sudah ada niatan untuk berhenti merokok nih Pak? Duh, gimana ya Mbak ya? Saya kalau nggak ngerokok tuh susah Mbak ninggalinnya gitu. Ya rasanya gimana ya Mbak? Pahit gitu loh menurut saya Mbak. Jadi ya kalau misalkan walaupun saya ngerokoknya juga cuma di rumah gitu ya Pak ya, tapi menurut saya kayak 2 atau 3 batang tuh saya masih butuh gitu untuk merokok. Nah itu Pak yang namanya kecanduan ya Pak ya. Itu emang kayak kalau misal kita nggak ngelakuin ya emang ada efeknya tadi, pahit ya Pak. Nah tapi jangan khawatir Pak, kami di sini akan berbagi informasi ya Pak ya, tentang tips ataupun cara ataupun strategi lah Pak intinya itu untuk Bapak dapat berhenti merokok. Nah gimana tuh Mbak caranya Mbak? Pak dengerin Pak. Nah, caranya ya Pak, gue yang pertama itu Bapak harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk benar-benar bisa berhenti merokok. Ya tadi di latar belakangi mungkin dari kesehatannya Bapak sendiri, kesehatannya ibu, dan juga nantinya kalau punya cucu ya bisa berdampak juga pada cucunya Bapak nantinya. Itu harus punya niat dan tekad yang kuat gitu Pak. Ya kalau sih ada ya Mbak ya, cuma ya itu Mbak, tadi saya tuh susah Mbak buat tinggalin rokok itu. Kalau gitu Bapak harus belajar tips selanjutnya nih Pak ya. Tips selanjutnya itu Bapak harus mengurangi jumlah rokok yang Bapak konsumsi tiap harinya. Misalnya Pak, hari ini Bapak konsumsi 5 atau 4 gitu lah Pak ya. Mungkin minggu depan Bapak bisa kurangin jadi 4, terus selanjutnya jadi 3, sampai jadi 2, sampai jadi 1. Mungkin dengan hal tersebut Bapak akan terbiasa untuk merokok dalam jumlah sedikit. Terus selanjutnya Bapak itu bisa kayak menunda-nunda keinginan Bapak untuk merokok. Oh iya, saya lupa. Kalau misalkan Bapak kan udah ada niatan dan kayak susah dari tips-tips tadi yang saya berikan, Bapak bisa mengganti Pak rokoknya itu dengan permen ataupun cemilan. Ibu menyediakan nggak ke Bapaknya? Kalau permen mau sudah disediain terus Mbak, tapi tetap aja ya Mbak nggak ngaruh nih Bapak. Oh begitu ya Bu, begitu ya Pak. Bapak sudah
sudah disediain permen oleh ibunya tapi masih saja ngeyel untuk merokok ya. Nah untuk itu saya ada tips terakhir nih yang mungkin bisa ampuh untuk apa ya bapak berhenti merokok. Tipsnya itu dukungan dari orang tersayang yaitu ibu. Ibu harus apa ya sering-sering bu ngingetin bapak agar berhenti merokok. Iya mbak, nggak bakal bosan kalau soal itu ya mbak, pasti bakal diingetin terus. Baik bapak dan juga ibu, karena kan tadi kan sudah dijelaskan di Pak Bu semuanya beberapa informasi terkait bahaya rokok, efek samping dan juga strategi-strategi yang bisa bapak terapkan. Nah dari bapak dan juga ibu, apakah sudah memahami apa yang telah kami sampaikan tadi? Insya Allah ya Pak, sudah paham kami Mbak. Alhamdulillah ya Bapak dan juga Ibu kalau sudah paham. Nah dari Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kembali terkait apa yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin bisa dimulai dari Bapak yang terlebih dahulu Pak. Oh iya Mbak, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbaknya kalau rokok itu bisa berdampak besar bagi saya dan keluarga saya. Karena di rokok itu tadi Mbak bilang ada zat-zat berbahaya gitu ya Mbak ya, yang bisa menyebabkan serangan jantung, terus stroke gitu Mbak. Lalu kalau misalkan dikonsumsi terus-menerus itu bisa menyebabkan saya tuh jadi cepat letih, terus jadi apa ya pengurangan daya ingat gitu ya Mbak ya. Lalu kalau misalkan asapnya nanti bisa menyebabkan keluarga saya, terutama ibu, itu bisa kena sesak nafas gitu ya Mbak ya. Tadi saya kira rokok itu cuma berdampak kepada paru-paru gitu Mbak. Ternyata setelah tadi Mbak kasih penjelasan, saya jadi paham ternyata bisa berdampak ke banyak hal gitu Mbak. Terus tadi Mbaknya juga kan udah ngasih tips-tips gitu ke saya biar gimana caranya saya tuh mengurangi rokok gitu ya Mbak. Nah setelah itu Mbaknya juga udah nunjukin gambar paru-paru yang antara perokok dan tidak perokok. Nah itu aduh ngeri banget tuh Mbak yang paru-paru perokoknya. Nah sekarang sudah tahu ya Pak ya berarti itu harus Bapak punya keinginan sendiri untuk berhenti merokok. Nah tadi juga sudah saya jelaskan ya Pak untuk tips dan strateginya. Nah boleh tolong Bapak jelasin ulang apa yang telah saya sampaikan tadi berkaitan dengan tips ataupun strategi untuk berhenti merokok Pak? Tadi itu apa ya Mbak ya? Oh ini pertama yang penting niat ya Mbak ya. Terus dikurangi pelan-pelan jumlahnya gitu Mbak. Nanti lama-lama mungkin jadi terbiasa. Lalu apa ya Mbak ya? Oh ini menggantinya dengan permen gitu Mbak. Dan sama dukungan ibu juga penting ya Mbak ya. Betul nih Pak, diutamakan itu harus ada niat karena mau bagaimanapun niat itu merupakan kunci utama dari sebuah usaha. Semuanya Pak dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi semuanya kan sudah detail, sudah terperinci dijelaskan dan Bapak sudah menjelaskan kembali kepada kami tentang bahaya rokok, terus juga efek samping yang akan berdampak dalam kesehatan Bapak. Apakah Bapak masih menganggap wajar bahwa merokok itu akan berdampak pada Bapak meskipun Bapak mengonsumsinya secara sedikit? Perlu untuk dipertimbangkan kembali deh Pak ya untuk kedepannya. Tentu Mbak, saya rasa saya harus memulainya dari sekarang ya Mbak ya, karena saya nggak mau terus-terusan nyakitin diri sendiri, terus keluarga, terutama ibu. Terus nanti ya insya Allah kalau misalkan saya dikasih cucu gitu ya Mbak ya, saya nggak mau nyakitin cucu-cucu saya kalau mereka nanti ke rumah. Betul sekali ya Pak, hal tersebut bisa Bapak jadikan motivasi untuk dapat benar-benar berhenti untuk merokok. Baik, saya rasa Bapak sudah paham ya Pak ya. Selanjutnya Ibu Bu mungkin bisa Ibu jelaskan terkait yang saya dan Mbak Tria tadi jelaskan Bu. Ya kurang lebih sama Mbak, nanti soal rokok ya Ibu harus mendukung Bapak, terus ngasih semangat terus ke Bapak biar Bapak bisa berhenti rokoknya. Alhamdulillah, berarti Ibu juga sudah paham ya Bu ya tentang apa yang kami jelaskan tadi. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Bu? Tidak ada Mbak, semuanya sudah jelas. Iya Mbak, Ibu juga nggak ada pertanyaan, sudah insya Allah. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan ya, maka kami rasa cukup ya Mbak ya. Harapan kami Bapak dan Ibu itu selalu menerapkan pola hidup sehat, khususnya Bapak ini ya Pak ya. Pokoknya dihindari ya Pak ya. Insya Allah Mbak. Dan dari kami meminta maaf kalau misalkan dari kami ada salah mulai dari perkataan dan juga perbuatan. Iya Mbak, kami minta maaf ya Mbak, namanya manusia, Mbak ada salahnya. Cukup kan ya? Pak Bu, kami izin pamit ya. Hati-hati ya nanti pulangnya ya. Ya, Pak Bu, makasih. Makasih. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya.